Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda, ayah, serta anak-anakku yang ibu banggakan? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tetap belajar walaupun tetap diam di rumah. Dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan bila keluar rumah dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Materi kita sekarang ini adalah tema 2, aku dan kegemaranku, dan subtema 3, gemar menggambar. Pembelajaran yang kita hadapi kali ini adalah pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui cara duduk yang benar saat menulis dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengenal ciri-ciri karya ekspresi yaitu gambar cetak. Yang ketiga adalah siswa dapat menceritakan pengalaman mengenal gambar kesukaan keluarga masing-masing dengan percaya diri. Yang keempat adalah siswa dapat menjelaskan prosedur gerak tarik-menarik tanpa berpindah tempat dan mempraktekannya. Yang kelima terakhir adalah menunjukkan cara memegang pensil dan meletakkan buku yang tepat saat menulis. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa ya, agar kita diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran hari ini. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak senang menggambar. Kita lihat gambar berikut ini. Apakah anak-anak senang menggambar? Gambar apa yang sering kalian buat? Menggambar merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Ya, di sini ada kegiatan menggambar dari anak-anak di sekolah. Kamu dapat bercerita dengan gambar. Kamu dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hatimu senang. Gambar ini adalah ada Edo dan teman-temannya sedang menggambar. Anak-anak menggambar dengan hati yang senang. Mereka menggambar sesuai dengan keinginan mereka. Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka akan belajar menggambar. Perhatikan gambar Benny duduk dengan benar. Ya, di sini Benny sedang duduk sambil memegang pensil. Apakah cara duduk Benny itu sudah benar? Ya, Ibu kira gambar yang ada di situ cara duduk Benny itu sudah benar ya, anak. Posisi duduknya Benny tegap. Badan harus tegak ya. Yang apa yang dilakukan Benny? Jaraknya yaitu 30 cm dari mata ke buku, juga meletakkan buku dengan baik juga. Anak-anak, posisi kita membaca atau menulis yaitu 30 cm ya nak ya. Karena agar mata kita tidak cepat rusak. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Benny itu sudah benar. Perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda centang bila posisi duduk yang benar dan beri tanda silang untuk posisi duduk yang salah. Gambar pertama yaitu posisi duduk yang dilakukan Benny. Apakah sudah benar anak-anak? Tentu salah apa yang dilakukan Benny ya. Posisi duduk itu harus badan tegak dan jarak menulis dari mata dengan buku yang kita pakai yaitu 30 cm agar mata kita tidak cepat rusak. Ya, anak-anak, bisa kita lanjutkan pada gambar yang kedua. Ya, kita lihat gambar kedua. Apakah kegiatan Benny lakukan itu sudah benar? Kita perhatikan ya anak-anak. Posisi Benny badannya ya sudah tegak. Dia memegang pensil dengan benar. Ya, ternyata gambar kedua itu benar. Kalau gambar ketiga, ya kita lihat apakah sudah benar. Posisi yang dilakukan oleh teman Benny ya sudah benar. Yang keempat adalah gambar di mana posisi teman Benny itu benar atau salah posisinya. Tentu saja salah ya nak. Itu bisa membuat mata kalian cepat rusak kalau posisi seperti itu yang kalian gunakan.
kalian sudah tahu posisi duduk yang benar. Yuk kita mulai berlatih menggambar. Awali dengan kegiatan mencoret di udara. Ya, bukan berarti kalian mencoret udara, di udara itu ada kertas, tidak ya Nak ya. Jadi kita memegang pensil seolah-olah di udara itu ada kertas. Jadi kita mencoret, membuat lingkaran gitu. Kita ikuti alurnya. Kita membuat daun seakan-akan kita menggambar, ada gambar di udara, ada kertas tertempel di udara ya. Nah, menggambar bisa juga kita lakukan menggambar di punggung teman. Kita latihan agar melatih kita untuk cara melatih kita untuk bisa menggambar dengan benar ya. Kita gunakan jari kita menggambar di punggung teman. Bisa kita lakukan seperti itu Nak ya. Atau kita menggambar di pasir. Kita menggambar biasanya di pantai. Kita kalau ke pantai kita menggambar ya di pasir, ada kayu-kayu di pantai kita gunakan. Kita gambar di pasir ya. Benny senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Manakah alat yang akan kalian pilih untuk menggambar? Ya, anak-anak, di sini ada beberapa alat untuk menggambar, yaitu krayon, cat air, pensil warna, juga ada kanvas, ada buku gambar, ada kertas, ada palet, ada kuas, dan ada pensil. Ya anak-anak, pensil itu kita gunakan untuk menggambar pola ya pada buku gambar atau pada kertas. Lalu kita bisa mewarnai buku gambar yang sudah kita gambar itu menggunakan krayon ya Nak ya, dan pensil warna. Tapi apabila kita menggunakan cat cair, kita menggunakan kanvas ya. Cat cairnya kita letakkan dulu di valet, baru kita gunakan kuas lalu menggambar menggunakan kanvas ya. Menggambar dengan cara mencetak. Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Benny mencetak bentuk bulatan. Mencetak dapat menggunakan bermacam bahan. Apakah kalian ingin menggambar cetak? Gambar apa yang ingin kalian cetak? Ya anak-anak, menggambar cetak kita bisa menggunakan berbagai macam alat ya. Benny dengan teman-temannya dengan teknik mencetak. Amati bahan-bahan di bawah ini. Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk membuat gambar cetak. Jadi sebelum kita membuat gambar cetak, kita bisa menggunakan bahan-bahan berikut ini, yaitu daun, tangan, potongan belimbing, juga cetakan kue atau agar-agar, atau kita gunakan daun dalam bentuk yang lain, pelepah pisang, atau kita bisa juga menggunakan jari kita ya Nak ya. Jadi kita sebelum mencetak gambar cetak, kita bisa gunakan apa yang kita ingin gunakan. Ya, ini gambar pertama, mengenal berbagai gambar. Benny dan teman-teman menggambar dengan mencetak. Mereka mencetak berbagai bentuk. Hasilnya jadi gambar yang indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Anak-anak, di sini ada gambar ya, gambar dengan gambar cetak, yaitu dengan menggunakan daun, berbagai macam bentuk daun ya, dengan jari, dengan tangan dan kaki, ini dengan potongan belimbing atau dengan daun, atau dengan yang satu lagi ini adalah gambar menggunakan potongan belimbing ya Nak ya. Jadi bentuknya seperti bintang. Nah, ini Ibu punya contoh gambar dengan teknik gambar mencetak ya. Kalian bisa meniru gambar itu ya Nak ya. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat indah dan saling melengkapi.
Anak-anak, di sini keluarga Udin sedang menggambar. Mereka menggambar kesukaan mereka masing-masing. Kalian harus ingat ya, apa kesukaan ayah, apa kesukaan paman, apa kesukaan ibu, dan apa kesukaan Udin dalam menggambar ya. Kalian sudah tahu gambar kesukaan keluarga Udin. Pasangkanlah gambar di berikut ini sesuai dengan kesukaan anggota keluarga. Nah, gambar mobil, kalian tentu ingat ya, gambar mobil adalah kesukaannya gambar paman tentunya. Gambar rumah dan gedung, ya, gambar rumah dan gedung adalah gambar kesukaan ayah. Gambar ayam adalah gambar kesukaan Udin. Dan bunga-bunga ini adalah gambar kesukaan siapa ya? Ya, kesukaan dari ibu. Bagaimana dengan kesukaan keluargamu? Apakah gambar kesukaan dari keluargamu? Coba sebutkan satu persatu gambar kesukaan dari keluargamu ya. Ceritakan, lalu ceritakan pada temanmu. Ayah saya suka gambar mobil. Paman saya suka gambar gedung. Saya suka gambar mobil-mobilan pula. Saya suka gambar boneka. Ibu suka gambar bunga-bunga atau pemandangan. Boleh kalian ceritakan nanti pada teman-temanmu. Ya, nah, dalam keluarga itu mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Jadi kalian harus tetap bersatu dengan teman-teman, tidak boleh saling mengejek. Ya, nak ya. Ya, kalian harus hidup rukun. Anak-anak, mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran yang kedua. Tetap semangat ya, nak ya. Ayo kita ikuti pembelajaran yang kedua. Siti dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Mereka bermain dengan gembira. Bermain tarik-menarik sambil berolahraga. Gerakan menarik ke kiri, ke kanan. Gerakannya terlihat seperti orang sedang menggergaji ya, nak ya. Mari berlatih gerak menarik bersama temanmu. Anak-anak, pada gambar apa yang dilakukan oleh teman Siti adalah gerak tarik menarik tanpa berpindah tempat. Jadi pada gambar itu dilakukan oleh dua orang. Gerakan tarik menarik seperti itu disebut juga gerakan tarik menarik, yaitu gerakan non lokomotor, karena gerakan itu dilakukan tanpa berpindah tempat. Namun ada juga gerakan yang kalian ketahui adalah gerakan lokomotor. Apa itu gerakan lokomotor? Yaitu gerakan dapat berpindah tempat seperti orang yang berjalan, orang yang berlari. Nah ya. Ayo kita berolahraga agar badan sehat. Badan yang sehat harus kita syukuri. Nah, kita lihat ada 3 gambar di situ. Nah ya, gambar yang pertama. Coba kalian tirukan gerakan yang dilakukan oleh teman kalian, yaitu ada 3, yaitu gerakan ini adalah termasuk dalam gerakan non lokomotor karena dilakukan tanpa berpindah tempat. 1, rentangkan tangan ke samping dan melangkahkan kaki secara bergantian ke depan ya. Jadi anak-anak rentangkan ke samping tangan kalian. Gambar kedua, kalian lebarkan kedua kaki dan rentangkan kedua tangan lalu putar-putar ya. Gambar ketiga sudah seperti dijelaskan tadi. Dayu dan Siti duduk dengan posisi yang benar. Mereka siap menggambar dan menulis. Dayu meletakkan buku di atas meja. Siti memegang pensil dengan benar. Ya, saat menggambar, menulis dan membaca, tubuh kita harus duduk dengan tegak, memegang pensil dengan benar. Jarak mata kita dengan buku kurang lebih 30 cm. Jadi tidak boleh terlalu dekat dengan buku ya, nak, saat kita menulis ataupun kita membaca. Ya, ini adalah contoh gambar
ya gambar yang benar, ya cara duduk dan cara menulis yang benar. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku semua bisa memahami dan menyimak materi yang Ibu sampaikan. Dan tak lupa pula saya sampaikan ucapan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah membantu anak-anakku dalam kegiatan belajar hari ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajar di rumah ya anak-anakku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.